Imam. Ini tak kasih waktu 7 menit ya Bapak. Ya, sudah tak sampaikan. Buka kurang 7 menit. Tiap hari keling nak. Yang buka kurang 7 menit keling nak. Yang buka kurang 7 menit keling nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina wa maulana Muhammad khairu makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali, bertatap muka dalam rangkaian kegiatan rutin kita, yaitu talabul ilmi atau menuntut ilmu agama yang kita lakukan insyaallah sehari 2 kali. Pagi hari setelah subuh jam 5 pagi dan sore hari menjelang futur, menjelang buka puasa juga jam 5 sore. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan akan terus memberikan manfaat kepada kita semua, manfaat dalam urusan agama dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali hadirin pelajaran hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab mujahadah sampai hadis yang ke-15. An Anasin radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Anas semoga Allah meridainya, beliau berkata, ghaba ammi Anasu ibnun Nadar radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Paman saya, kata sahabat Anas, namanya Anas juga bin Nadar, tidak hadir ketika perang Badar, artinya tidak ikut perang Badar. Faqala, kemudian Anas bin Nadar ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Ya Rasulullah, saya enggak ikut pertama perang engkau melawan orang-orang musyrik. La inillahu ashhadani qitalal musyrikina la yarayannallahu ma asna'u. Seandainya Allah mentakdirkan saya bisa ikut perang lawan kaum musyrik, pasti Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Artinya saya akan maksimal di dalam perang melawan kaum musyrik. Falamma kana yaum Uhud, kemudian datanglah perang Uhud. Inkasyafal muslimuna, saat itu kaum muslimin lari tercerai-berai. Sudah menang padahal, cuman ada beberapa kesalahan. Ini ujian bagi kaum muslimin. Maka sahabat-sahabat atau kaum muslimin pada saat itu lari tercerai-berai. Faqala, sahabat Anas bin Nadar ini berkata, berdoa, Allahumma a'tadiru ilaik mimma sana'a haula'i, yakni ashabahu. Kemudian sahabat Anas bin Nadar ini berdoa, ya Allah, saya minta dimaafkan, mohon dimaafkan ya Allah atas perbuatan teman-teman saya, perbuatan mereka kaum muslimin ya Allah, yakni sahabat-sahabatnya yang lari. Wa abra'u ilaik, kami aku berlepas diri kepadamu ya Allah, mimma sana'a haula'i, yakni musyrikin. Artinya dia berdoa minta ampun, minta maaf atas kelalaian teman-temannya atau sahabat-sahabatnya, dan dia pun menyerahkan urusan kaum musyrik langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taqaddama fastaqbalahu Sa'du bin Mu'adz. Kemudian sahabat Anas bin Nadar ini perang di depan. Wah, dia semangat perangnya. Sampai ketemu sahabat Sa'ad bin Mu'adz, ngomong, faqala, ya Sa'ad bin Mu'adz, al jannah wa rabbin nadar. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, surga demi Allah. Inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Saya mencium baunya surga di bawah gunung Uhud. Qala Sa'ad, maka berkata, saat ini cerita,
Famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Kemudian saat ngomong ya Rasulullah, saya nggak bisa ngelihat, nggak bisa kontrol lagi, dia membabi buta sudah. Semangat maksimal di dalam peperangan. Nggak peduli ada serangan pedang, ada serangan tombak, ada serangan panah, tetap maju terus di depan. Ini sahabat Anas bin Nadhr. Wah, nggak peduli. Qala Anas, berkata sahabat Anas yang meriwayatkan hadis ini, ponakannya sahabat Anas lagi namanya, ya. Fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf. Maka setelah perang usai, Anas bin Nadhr meninggal dunia, maka aku temukan 80 lebih sabetan pedang di tubuhnya. Au ta'natan birumhin, dan atau mungkin tusukan tombak. Au ramyatan bisahmin, atau 80 panah. 80 anak panah. Artinya semuanya di depan. Jadi nggak pakai lindung. Wah, bibensi orang semangat bagaimana sih? Wah, kena pedang tetap maju, kena tombak tetap maju. Sampai ketika meninggal dunia, ketika syahid, ketika ini nggak ada bentuknya tubuhnya sudah, nggak ada bentuknya. Wa wajadnahu qad qutila wa matsala bihil musyrikuna fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi, ya. Setelah selesai beliau terbunuh, mati syahid, nggak ada yang bisa mengenalinya. Saking banyaknya sayatan, kayak dimutilasi sudah, kayak dicincang sih, kayak dicincang, tangan meletaknya baring di leher entah kemana, ya, kaki jentiknya baring di, sudah nggak ada yang kenal bentuknya sudah. Satu pun tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali saudara perempuannya. Beliau itu kenal dari jari jemarinya. Oh, ini saudara lelaki saya, namanya Anas bin Nadhr, ada tandanya di jarinya, ini saudara saya. Itu baru tahu kalau sahabat Anas bin Nadhr mati syahid. Kala Anasun, maka berkata sahabat Anas setelah meriwayatkan hadis ini, kunna nara au ya'nadhunnu anna hadhil ayyah, maka kami ini melihat atau kami ini menyangka turunnya ayat ini yang ada dalam Al-Quran, ya, nazalat fihi wa fi ashbahi. Maka turunnya ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Anas bin Nadhr atau orang-orang yang semisalnya. Apa turunnya ayat itu? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Dari orang-orang mukmin ada sebagian golongan orang-orang mukmin, rijalun, orang-orang shadaku, mereka menepati janji ketika Allah membuat janji, atau mereka membuat janji kepada Allah, demi Allah kalau ada perang saya akan ikut, ya, maka menepati janji, ya, diganjar sama Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya diabadikan, kejadiannya diabadikan, perbuatannya diabadikan, sifat-sifatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Artinya apa, hadirin yang dirahmati Allah? Ini orang benar-benar semangat untuk beribadah kepada Allah. Padahal kita tahu yang namanya perang itu sesuatu yang gak mengenakan. Yang namanya perang itu meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan kesenangan, bahkan mengantar nyawa. Ini yang namanya apa? Perang. Dia beliau nggak ikut perang Badar, ya, artinya selamat dari kehilangan nyawa. Perang, cuman tetap dia semangat, ya Rasulullah, kalau ada perang lagi saya harus ikut. Ya, ini sahabat itu luar biasa semangat ibadahnya, hadirin.
Ya, tidak peduli apa yang menghalangi, tidak peduli apa yang akan terjadi, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berjuang ya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, kita semuanya termasuk orang-orang yang semangat ibadah. Semangat di dalam menjalankan ibadah. Kita lihat sahabat macam-macam. Ada sahabat yang senangnya sholat, ada sahabat yang senangnya perang, ada sahabat yang senangnya sedekah, ada yang semuanya senang, dikerjakan semuanya. Ini figur sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam membela Allah dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meniru semangat para sahabat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nggak ada perang hadirin. Kita nggak ngalamin perang. Dari mulai kita kecil sampai besar segini nggak ada yang ngalami perang. Ya, mungkin orang tua kita pun nggak ngalami perang. Kecuali sing sepuh nemen menangi Belanda. Itu pun jarang, yang perang itu jarang. Artinya umur-umuran segini, umuran kita ini jarang dari kita yang mengalami masa-masa peperangan atau masa-masa kesulitan. Alhamdulillah. Tapi jangan terus kita terlena hadirin. Masih ada amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama kita, yang ditekankan oleh agama kita untuk dilakukan banyak sekali. Terlebih di bulan Ramadan yang akan menghasilkan pahala yang begitu besar. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadirin, As-Sadisa Asyara 16. Hadis yang ke-16 dari bab Al-Mujahadah. An Nabi Mas'ud, dari sahabat Mas'ud, Abu Mas'ud. Uqbah, namanya sahabat Uqbah bin Amr al-Ansari. Namanya Uqbah bin Amr al-Ansari, orang Ansor, al-Badriyi. Oh, beliau ikut perang Badar. Radhiyallahu anhu qal, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, "Lamma nazalat ayatus shadaqah," ketika turun ayat tentang sedekah, "kunna nuhammilu ala dhuhurina," maka kami siap untuk memikul beban tersebut. Artinya ini sedekah, saya benar-benar akan melakukannya. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsirin. Ada orang datang setelah dengar ayat ini disampaikan oleh Nabi Muhammad, datang kepada Rasulullah. Mereka atau beliau bersodakoh dengan sodakoh yang sangat banyak sekali. Faqalu, ada orang yang komentar. Ada orang yang apa? Murain, sedekah sodakoh banyak-banyak, riya itu orang. Nggak beres ini. Sodakoh kok banyak sekali, riya ini orang. Wa ja'a rajulun fatasaddaqa bisa'in. Kemudian datang lagi ada orang yang sedekah sedikit, hanya satu sok. Satu sok ini apa? 4 mud. Kalau ukuran beras 2,5 kilo sampai 3 kilo. Faqalu, ini ada orang yang berkomentar lagi, innallaha laghaniyun an sha'in hadza. Sesungguhnya Allah ini enggak butuh sedekah kok sedikit, pelit nemen kon, enggak butuh Allah. Fanazalat, kemudian turun ayat, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Ya. Kemudian turun ayat. Apa ayatnya? Alladzina yalmizuna. Mereka orang-orang yang mencela. Orang-orang yang mencela.
Al-mutawwi'ina, yang mencela orang-orang yang memberi dengan sukarela. Sedekahnya banyak, dicela sama orang itu. Minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Siapa yang mencela di sini? Orang-orang munafik, hadirin. Orangnya Islam mungkin, cuman ada orang sedekah banyak diomong, sedekah kakek nemen. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Ada lagi orang yang pas-pasan ngasih sedekah, tetap saja dicela. Tetap saja dicela. Fayaskharuna minhum. Mereka menghina, orang munafik itu menghina mereka yang sedekah. Sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Maka Allah pun akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, ini buat prinsip kita, hadirin. Ini buat prinsip kita. Apa maksudnya? Ketika kita ibadah, ketika kita beramal, pasti ada orang yang ngomongi nggak enak. Paham? Ketika kita melakukan satu kebaikan, ada kalanya orang itu ngomong nggak enak. Terus bagaimana, Beb? Kita harus bagaimana? Ya, biarkan anjing menggonggong, tapi kafilah tetap berlalu. Artinya nggak usah perhatikan orang yang ngomong, anggap orang itu adalah apa? Ayo ngomongnya budi nemen sih. Kalau kita berbuat baik, beramal soleh, beribadah, ana wong sing ngomong, anggap orang itu adalah, paham? Di dunia ini, hadirin, kita nggak lepas dari orang yang ngomong. Makanya jangan hiraukan, jangan pedulikan orang yang ngomong itu, hadirin. Selama kita baik, kecuali kalau kita memang salah. Ada orang ngomong, jadikan itu pelajaran buat kita, nasihat buat kita. Kalau kita benar, sudah, jangan urusin. Oh, Nabi Muhammad yang Nabi Rasul punya mukjizat saja diomong, hadirin. Apalagi kita, siapa kita? Nabi bukan, wali bukan, orang baik bukan, orang soleh bukan. Kok kita minta nggak diomong sama orang? Nggak bisa. Pasti anak sih ngomong, hadirin. Jangan dianggap kita ibadah terus ada orang yang ngalem terus di belakang kita nggak ada yang ngomong. Ada yang ngomong pasti sudah. Ya, pasti ada yang ngomong. Oh, Habibmu ngajar di masjid, wah akeh wong sing ngalem. Oh, belum tentu, hadirin. Belum tentu. Diomong pasti ada sudah. Sekalipun saya nggak tahu, pasti ada yang ngomong. Tapi prinsip kita terus jalan kalau itu urusan yang baik. Paham ya? Ingat, seorang ayah dengan anak yang mengendarai seekor keledai. Ya, mengendarai seekor keledai. Bapaknya manjat dingin, anaknya nuntun. Diomong sama orang, wah bapak tega nemen, bocah cilik dikongkon nuntun keledai, dheweke enak-enakan jagung nang dhuwure keledai. Bapaknya denger nggak enak, turun dia. Anaknya suruh naik keledai. Udah nak, kamu aja yang naik nak. Bapaknya si nuntun. Diomong maning. Diomong lagi, wah dasar anak kurang ngajar. Wong tua dikongkon nuntun, anak enak-enakan nang dhuwure keledai. Diomong, hadirin. Anaknya nggak enak. Turun lagi. Bukan turun, bapaknya ikut naik, dinaiki dua-duanya. Anak sih ngomong maning. Oh, wong loro bapak karo anak bener-bener tega. Keledai wis cilik, kering ditumpaki wong loro. Diomong, hadirin. Wes, diomong dia nggak enak, dua-duanya turun, keledainya nggak dinaikin, dituntun keledainya, bapak sama anaknya jalan. Diomong maning karo wong. Keledai sehat, nggak pincang, sehat nggak dinaiki. Riben ke wong loro goblok kabeh. Diomong lagi, hadirin. Kalah juwete, itu keledai digendong karo bapakne. Digendong keledainya. Masih diomong, kok nedan apa kentir, keledai bisa melaku digendong. Diomong, hadirin. Ini hidup seperti ini.
Nabi, para nabi terdahulu, begitu juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya selalu diomong oleh orang-orang kafir. Jangan khawatir sudah, nggak usah khawatir, diomong nggak apa-apa, ya, diomong nggak apa-apa. Malah jadi ini apa ya, kata anekdot ya, meme yang lucu-lucu, virus corona itu sebenarnya nggak berbahaya. Sing berbahaya itu, yang lebih berbahaya itu cangkeme tangga sing senenge ngomong ya Gus. Ya, hidup ini hadirin nggak di kampung sini, nggak di kampung sana, gue mesti ngomong. Jangan sampai kita menjadi orang yang ngomongi orang lain. Naudzubillahi min. Tapi kalau kita diomongi sama orang, jangan patah semangat. Ingat, kita ibadah bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena ingin dapat pujian si A, bukan karena kepingin dicela oleh si B, tapi kita beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya ngomong sama pengurus masjid, tolong bagi kormanya, bagi tehnya, bagi takjilnya jangan pas saya ceramah. Ketika panjenengan bagi pada usrak urusan berkat, nyong dengannya mumet. Jadi nggak konsen. Nanti selesai ceramah, saya kasih waktu 7 menit sebelum buka. Nanti gunakan itu 7 menit untuk bagi sesuatu. Ya, jadi saya tetap konsen. Kadang-kadang mumet. Ana wong bilang ana bagi teh, ana bagi berkat. Ya bukan cuma masalah di sini saja. Seperti kita orang ceramah walimah, ya, durung rampung ceramah, terus panitia wis bagi berkat, pengennya banting mic nyong. Cuman ora pantes. Kan nggak pantas. Ya, makanya bingung saya ini. Ya, makanya tadi saya ngomong sama pengurus, tolong janganlah, saya nggak konsen. Ya, kalau nggak konsen bokat di men wedang nang jejere nyong klalen, durung buka wis repeat ngono repot. Ya kan? Sekarang jam berapa ini? 17.27. Adanya 17.40. Masih ada waktu berapa menit lagi? Sekitar 5 menit toh, sekitar 5 menit. Kita lanjutkan kitab yang kedua yang kita pelajari, yaitu Risalatul Muawanah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Nanti kalau sudah kurang 7 menit saya diingatkan. Faslun wa alaika bita'limil jahilin wa irsyadid dhalin wa tadhkiril ghafilin. Hendaknya engkau mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang enggak tahu atau orang-orang yang bodoh tentang masalah agama. Wa irsyadid dhalin, dan hendaknya engkau menjadi orang yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Wa tadhkiril ghafilin, dan hendaknya engkau mengingatkan kepada orang-orang yang lalai. Wahdhar, hati-hati, waspada, anta da'adzalika, kau meninggalkan pekerjaan ini atau perbuatan ini, qailan, seraya berkata, innama yu'allimu wa yudzakiru man ya'mal bi'ilmihi wa ana lastu kadzalik. Kadang-kadang hadirin, kita nggak mau ngajari orang, nggak mau memberi petunjuk, nggak mau ngasih nasihat, nggak mau mengingatkan, gara-gara apa? Gara-gara ucapan ini nih. Nggak tahu siapa yang ngajari. Apa ucapannya? Yang berhak ngajar, yang berhak mengingatkan itu orang yang sudah mengamalkan ilmunya. Saya betul punya ilmu, tapi saya belum bisa mengamalkan ilmu saya. Sedangkan yang berhak ngajar, yang berhak ngasih nasihat, yang berhak mengingatkan adalah orang-orang yang sudah mengamalkan ilmunya. Nah, ini hati-hati. Omongan ini yang mencegah kita dari menasehati orang lain. Padahal beramal dengan ilmu, ya, ataupun memberikan nasihat,
atau memberikan peringatan, mengajarkan ilmu, ini termasuk bagian dari beramal dengan ilmu. Kadang-kadang takut gara-gara ada sebutan jargoni, ngajar tapi orang ini nasihat buat kita yang sedang ngajar. Ya, tapi jangan terus patah semangat gara-gara ucapan itu terus kita nggak mau ngajar, nggak mau ngasih nasihat, nggak mau mengingatkan orang lah. Tetap hadirin, tetap. Tapi tetap kita ditakut-takuti. Artinya dinasihati, nasihat untuk diri kita. Hati-hati, itu sudah kamu ajarkan, amalkan. Ya, kamu ingatkan orang lain, ingatkan diri kamu sendiri. Pahit-pahitnya hadirin, pahit-pahitnya. Ini pahit-pahitnya. Ngomong pahit nih. Tapi jangan sampai dilakukan. Kita tahu ilmu, belum mengamalkan, kemudian kita mengajarkan sama orang lain, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Perbandingannya seperti ini. Saya ngajar ilmu, ya, kemudian saya mengamalkan ilmu, dapat pahala berapa? 2. Ngajar ilmu dan mengamalkan ilmu. Saya tidak ngajar ilmu dan tidak mengamalkan ilmu, dapat pahala enggak? Enggak, dua-duanya. Saya ngajar ilmu tapi saya belum melakukannya, belum mengamalkannya, dapat pahala enggak? Berapa? 1. Mending dapat pahala 1 daripada enggak dapat 2. Paham ya? Jangan sampai ucapan ini kemudian melemahkan kita di dalam mengajarkan ilmu. Atau perkataan lagi, inni lastu bi ahlil irsyad, saya bukan orang yang ahli untuk memberikan petunjuk. Semenit lagi 40 ya. Saya bukan orang yang ahli memberikan petunjuk. Li'annahu min akhlaqil akabir, sebab memberi petunjuk, mengajar ilmu, memberikan nasihat, memberikan peringatan, itu akhlaknya orang-orang yang besar. Para ustadz, kiai, ulama besar. Saya bukan ahlinya. Wa hadza kullahu talbisun minasyaiton. Ingat, omongan tadi yang pertama, saya belum bisa mengamalkannya, atau omongan yang kedua tadi, saya bukan ahlinya, itu adalah tipu daya setan. Tipu daya siapa? Setan. Hati-hati nih. Fa inna ta'lima wa tadhkira min jumlatil amali bil ilmi, sebab mengajarkan ilmu, memperingatkan orang lain, memberi nasihat kepada orang lain termasuk bagian dari mengamalkan ilmu. Loh, kon kok ora nglakoni? Lah ini saya sedang ngajarin orang lain, saya sedang mengamalkan ilmu. Tetap berusaha hadirin mengamalkannya. Jangan terus ditinggalkan sama sekali. Kalau orang semua berpikir seperti ini hadirin, tidak ada orang yang dakwah, dunia bakal hancur hadirin. Kampung tersebut bakalan gak ada orang yang ngasih nasihat, gak ada yang ngasih ceramah, gak ada yang ngasih nasihat, gak ada yang mengajarkan ilmu. Kecuali banyak yang ngajar ilmu. Banyak yang ngajar ilmu. Di kampung saya banyak. Ya udah yang lain dulu, saya berusaha untuk mengamalkan. Kalau nggak ada, maju. Ya, jangan sampai terus, saya nggak mampu, bukan ahlinya saya. Ini bahaya omongan seperti ini. Wallahu a'lam. Insyaallah keutamaan mengajarkan ilmu, memberi peringatan kepada orang lain akan kita bahas besok sore. Jangan lupa kuliah subuh besok jam 5 pagi. Dan untuk pelajaran hadis serta tasawuf akan kita lanjutkan besok sore. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal. Baik yang ada di dalam masjid maupun yang ada di rumah masing-masing yang streaming online. Mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada kita semuanya. Amin ya robbal. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa khillat ya ulama.
نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظاش. Ya dibagi mas, dibagi. Nah. واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد دش صحبه والحمد لله في البر والتناهي أشهد أن لا